sore saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur saat sore hari ini kita boleh bertemu kembali untuk kita boleh bersama-sama memuji-muliakan nama Tuhan. Tidak terasa saat ini kita sudah memasuki akhir tahun dari 2021. Kita bersyukur kalau kita boleh melewati tahun ini bersama dengan Tuhan, dan kita percaya kemenangan yang daripada Tuhan ada di pihak kita. Amin saudara. Kita bersyukur saat sore hari ini kita boleh mengakhiri tahun ini dengan penyertaan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita mulai ibadah kita mendatang pada Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami yang mendatang kerajaan syurga. Kami bersyukur Bapa saat sore hari ini Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami, sehingga sampai saat ini kami boleh melewati tahun 2021. Dan saat ini kami ada di akhir tahun dari tahun 2021. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, berkat-Mu dan juga kehadiran-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami boleh rasakan di dalam setiap kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau sampai saat ini Engkau terus tetap menyertai kami. Terima kasih, dan biarlah Bapa kami terus percaya dan mengandalkan Engkau di dalam setiap keadaan kami, karena kami tahu Tuhan, hari-hari yang kami lalui ke depannya Tuhan Yesus tidak mudah, banyak tantangan di hadapan kami. Tapi kami percaya kalau kami mengandalkan Engkau Tuhan, satu-satunya Allah, satu-satunya juru selamat yang mampu menyelesaikan setiap perkara di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami tidak kecewa Tuhan mengiring Engkau. Kami tidak kecewa Tuhan, karena di dalam Engkau ada keselamatan, di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada pemulihan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, tahun ini Kau sudah pulihkan kami Bapa, pribadi lepas pribadi. Biarlah kami semakin hari semakin setia kepada Engkau Tuhan. Semakin hari iman percaya kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa kebaktian akhir tahun, tutup tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus yang menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, bekerjalah Tuhan di tempat ini. Terpujilah buat nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita mau ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena begitu baik Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh merasakan setiap hari kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah kita tidak ragu, kita tidak menyesal, karena kita mengikuti Allah yang benar, Allah yang hidup. Puji nama Tuhan. Mari kita pujikan sama-sama. Karena
Haleluya. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita memuji Dia, karena Dia Allah yang layak kita puji dan kita muliakan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Wow.
kesaksian. Mari saudaraku, siapa rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kesaksiannya singkat, padat, dan jelas. Shalom saudaraku sekalian. Puji Tuhan, kalau pada sore yang ini kami masih boleh berdiri di rumahnya yang kudus ini, semua bukan karena kami pribadi, tapi semua karena kasih kemurahan Tuhan Yesus. Kami menyaksikan cinta kasih Tuhan kalau sepanjang tahun 2021 sudah kami lalui begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi kami percaya Tuhan yang senantiasa tangannya tidak terpendek untuk menolong keluarga kami. Di tahun 2021 kemarin mertua kami sakit. Kami tidak tahu, kami juga bingung mertua kami sakit apa. Kami sakit satu persatu, ini sembuh, timbul lagi, ini sembuh, timbul lagi. Tapi dengan kasih Kristus, mungkin karena kuasa Roh Kudus yang menjamah, kami percaya. Mertuamu engkau sekenkan. Ya Tuhan, apa yang engkau perintahkan, hamba kerjakan. Saat itu, dengan percaya, hamba berdoa supaya Bapak tidak sakit yang aneh-aneh. Hamba berpikir kalau mertua hamba sakit kanker, takut saya kanker otak. Karena apa? Saat dokter memeriksa, beliau bilang, baru kali ini saya mendengar kalau pasien kepalanya panas tapi nggak cekot-cekot seperti itu. Aneh. Akhirnya Pak dokter, udah Bu, ini tak kasih obat. Nanti kalau di-scan-kan, monggo di-scan-kan. Oh ya dokter, siap dokter. Mungkin itu kemurahan Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan. Padahal dokter yang merawat Bapak itu tidak setiap orang bisa menemui. Jadi harus pakai harus kencang dulu. Tapi karena Tuhan Yesus yang menunjuk beliau untuk menangani mertua kami, akhirnya setelah diberi obat, kami langsung ke rumah sakit di Solo. Kami scan-kan. Di scan-kan itu saya jadi ketawa gimana. Mertua itu bilang, saya kalau tidur di dalam ruangan itu setengah jam aja bisa tidur sambil ketawa. Dalam hati saya juga, aduh Bapak. Akhirnya dokternya juga bagus, jangan, nggak usah kesini lagi, nanti hasil scan-nya kau kirimkan aja melalui WA. Puji Tuhan, akhirnya kami scan-nya kirim ke beliau. Akhirnya beliau WA lagi, ini Bapak ada pengumbalan di kepala Bu. Saya dokter, akhirnya udah obatnya yang tadi aja. Puji Tuhan, setelah meminum obat beberapa hari, Bapak menjadi sembuh, sehat kembali. Dan saat ini beliau sudah pulang ke Gunung Kidul. Karena orang tua ya seperti itu, hari ini pulang ya harus pulang. Tetapi itu, terima kasih semuanya, bukan karena kuat dan jaga kami sebagai manusia, tetapi kami percaya tangan Tuhan yang selalu menolong, Roh Kudus yang menjamah. Dan beliau juga kemarin di sini kami ajak untuk berdoa tiap hari. Saat itu di gunung, saya tanya, pernah ke gereja enggak Bapak? Selama corona Bapak tidak pernah ke gereja. Oh ya, sekarang besok hari ini periksa, besok hari Sabtu sembuh, hari ini ke gereja. Puji Tuhan, hari Minggu Bapak boleh diberi kesembuhan, akhirnya setiap hari Minggu boleh ke gereja. Dan saat ini puji Tuhan di gunung itu sudah sehat, senang beliau di sana. Terima kasih atas semua dukungan doa dan penyertaan Tuhan Yesus semuanya. Semua karena kasih dan karunia-Nya, dan semua ada segala persoalan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Dia tak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Kami untuk tahun yang ke depan kami mau bantu doa untuk kehidupan kami selanjutnya. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, tapi kami percaya tangan
selalu menolong. Roh Kudus yang menjamah setiap keluarga kami, dan semoga Roh Kudus juga yang memimpin setiap jemaat GBT yang hadir saat malam Yaida ini. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih waktunya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita persiapkan persembahan kita. Haleluya. Sungguh pertolongan Tuhan luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita ini masuk di dalam doa persembahan. Sungguh kami bersyukur Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Mujizat-Mu Tuhan sungguh Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami umat-Mu Tuhan. Kami mau memberikan korban persembahan kami Tuhan. Kami mau berikan dengan penuh sukacita Tuhan dan keikhlasan hati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau jalankan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita puji Tuhan. Selamatkanlah waktu-Mu. Firman Tuhan boleh tertanam di dalam setiap hati kita. Haleluya. Kita percaya apapun yang kita alami itu semua di dalam kendali Tuhan. Karena Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya.
mengucap syukur Tuhan boleh menjalani hidup ini bersama Tuhan. Oh Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu berkati kami Tuhan, kami akan meninggalkan Tuhan Yesus tahun 2001 ini Tuhan. Kami akan menghadapi Tuhan nanti malam tahun baru. Bila Engkau hadir, berkat-Mu yang baru saat ini tercurah Tuhan ke setiap pribadi kami masing-masing. Supaya kami berkali oleh kuasa firman-Mu, oleh kuasa Kudus-Mu ke depan, supaya kami sanggup Tuhan menghadapi segala sesuatu. Karena Roh-Mu, karena firman-Mu lebih besar dari segala-galanya. Urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan percaya dan melayani kami. Berkati hamba-Mu melalui firman pada malam hari ini Tuhan. Benar-benar kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, iman kami ditambahkan. Kuasa Allah, kuasa ilahi menyertai kami, memberkati kami. Supaya kami sebentar pulang tidak membawa hati yang kosong, mereka membawa kesukaan yang besar. Berkat-berkat yang luar biasa dari Allah. Berkat-berkat surgawi menyertai kami ya Tuhan. Berkati kami setiap pribadi yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Kami bangga punya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Allah kami yang kekal, bahkan juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengar firman-Mu dengan sukacita, dengan kerendahan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Mari saudara, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita pasang telinga kita dengan baik-baik dan dengar firman Tuhan. Buka hati, izinkan Roh Kudus berkarya melalui firman Tuhan, sehingga iman percaya kita semakin dikokohkan, semakin diteguhkan, akan semakin bertumbuh menjadi besar. Bahkan kita punya iman yang sempurna. Itu kehendak Tuhan sebelum Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Kita sore ini beribadah, merupakan ibadah yang terakhir di tahun 2021. Berarti tinggal 6,5 jam lagi kita sudah akan masuk dalam tahun baru 2022. Puji Tuhan. Sebab itu sebelum kita tinggalkan tahun 2021, kita beribadah kepada Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Kita makan sehidangan dengan Bapa Surgawi yang sudah menyediakan makanan dan minuman yang sesungguhnya. Puji Tuhan, supaya kita semakin kokoh dan kuat di dalam menjalani hidup ini, tentunya dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Roma pasal 8 ayat 32. Mari kita berdiri, kita sama-sama baca ayat ini. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Dalam hitungan yang
ketika kita baca sama-sama dengan suara keras, ya, dengan iman, sebab firman Tuhan adalah benar, penuh kuasa dan mujizat. Puji Tuhan. 2, 3. Ia yang tidak menyerahkan sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak menyerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, sekali lagi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Meskipun tidak sedikit tantangan, kesukaran, kesulitan yang kita sering alami dalam menjalani tahun 2021. Tapi sekali lagi kita bersyukur, ya, karena anugerah Tuhan kita bisa tinggalkan tahun 2021 ini, dan kita sebentar memasuki tahun 2022. Dan kita semua tahu, karena firman Allah sudah memberitahu bahwa tahun 2022 yang akan kita jalani bukan tahun yang bertambah baik. Tantangan, kesukaran, kesulitan semakin lebih banyak dan lebih berat. Sebab firman Allah sudah memberitahu. 2 Timotius 3 ayat 1-5 saudara baca di sana. Ketahuilah di hari-hari terakhir. Ya, tahun 2022 merupakan bagian hari-hari terakhir sebelum Yesus datang. Keadaan dunia semakin bertambah gelap karena dosa. Dosa semakin bertambah-tambah sekarang. Ketahuilah di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, masa yang sulit. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, manusia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Bagaimana keadaan keluarga? Ya, anak berani memberontak kepada orang tua, menyakiti orang tua. Bahkan orang yang dikatakan percaya, beribadah, tapi kuasa ibadah itu ya, sudah diremehkan, dipungkiri. Nah, ini tantangan bagi saudara dan saya yang hidup di akhir zaman. Ya, iman kita ya, mendapatkan satu tantangan yang tidak kecil. Saudara. Sekali lagi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Khususnya kalau sebelum kita meninggalkan tahun 2021, kita boleh mendengar firman Tuhan. Nah, tema yang saya ingin tekankan adalah menjalani tahun 2022 ini yang sebentar kita akan jalani. Hidup karena iman, atau hidup dengan iman. Jadi iman menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Dan untuk menjaga iman kita semakin supaya kokoh kuat, akan Tuhan menghendaki mendapatkan gereja Tuhan yang mempunyai iman yang sempurna. Dan kita tahu dari mana datangnya iman itu. Ya, Roma 10:17, iman datang dari mendengar firman Kristus. Nah, dari ayat ini saja saya tahu betapa pentingnya kita mendengar firman Kristus, firman Tuhan, firman yang bisa membangkitkan, memberikan iman, semangat, sehingga kita bukan naik turun atau merosot, tapi justru
iman yang sempurna. Puji Tuhan. Kembali kepada ayat bacaan kita tadi. Kalau saya boleh baca, dikatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya, yang menyerahkan anaknya itu bagi kita semua. Sampai di sini. Ayat ini ya sama seperti Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maksudnya orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, yang seharusnya binasa mendapatkan hukuman yang kekal masuk neraka. Tapi karena Tuhan mengasihi, karena sifat Allah itu kasih, tidak ingin seorang manusia pun binasa, begitu diberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, menjelma menjadi anak manusia. Hanya dengan satu tujuan, sekali lagi, hanya untuk menyelamatkan manusia, supaya siapa yang percaya akan Dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Supaya yang percayanya bukan ditanya kamu percaya, tapi percaya sungguh-sungguh, percaya yang sungguh-sungguh, dan percaya kita itu membangkitkan semangat kita untuk semakin mengenal Yesus, supaya semakin kita percaya Yesus, supaya kita semakin mengasihi Yesus, melayani Yesus, dan memberikan apa yang saya bisa berikan kepada Yesus untuk membalas kasih-Nya yang tidak terukur itu. Puji Tuhan. Kemudian dilanjutkan, bagaimanakah mungkin Ia, Allah Bapa, tidak mengaruniakan segala sesuatu, tidak memberikan segala sesuatu kepada kita yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bersama-sama dengan Yesus. Bagaimanakah Dia tidak memberikan, mengaruniakan segala sesuatu. Allah akan memberikan yang terbaik untuk setiap anak Tuhan yang percaya. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik, memberikan yang terindah, bahkan yang terpenting. Bukan saja kehidupan sementara kita di dalam dunia yang hanya berapa puluh tahun, tapi kita hanya menumpang, dan berapa puluh tahun itu pun hanya seperti rumput yang datang pagi sore dan datang pagi, bunga rumput, seperti tuah, seperti asap. Nah, saudara, yang hanya sebentar saja dibandingkan dengan kekekalan. Tuhan akan memberikan, Yesus saja sudah diberikan, maka Bapa akan memberikan yang terbaik, yang terindah, dan yang terpenting. Sekali lagi, bukan hanya sementara kita hidup di dalam dunia yang hanya menumpang, saudara, tetapi yang terpenting adalah keselamatan yang kekal, kebahagiaan yang kekal bersama-sama dengan Yesus. Yesus sudah pergi ke surga untuk menyediakan tempat tinggal saudara dan saya. Dia berkata, kalau tempat itu sudah selesai, aku akan segera datang kembali untuk menjemput saudara dan saya, supaya di mana Yesus ada, di situ saudara dan saya kita juga berada. Jadi Tuhan
sudah menyediakan yang terbaik, yang terindah, terutama sekali lagi bukan hanya kehidupan yang sementara, saudara tidak usah takut. Ya, meskipun dunia bertambah sukar, sulit, tapi ada jaminan dari Tuhan. Ya, saudara. Bahkan dikatakan masa depan yang penuh dengan harapan, saudara. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan yang mengasihi saudara dan saya tidak tinggal diam. Kalau anaknya saja dia rela berikan karena mengasihi saudara untuk menyelamatkan saudara dan saya. Apalagi bersama dengan Yesus dia sudah sediakan semua. Bahkan Allah berkata, kalau saudara baca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan. Karena kasihnya kepada saudara dan saya, ya, Allah sudah membuat rencana. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan kita tahu rancangan Tuhan pasti yang terindah, pasti yang terbaik. Saya katakan tadi terpenting adalah keselamatan. Itu rancangan Tuhan selama saudara menumpang dalam dunia ini yang sementara. Ya, rancangan damai sejahtera katanya. Padahal dunia tambah sukar, tambah sulit, tambah gelap akibat dosa. Tapi Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang diberikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu berbeda dengan rancangan yang dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Dunia bisa bilang saya merasakan damai dan sejahtera. Ya, karena semua tercukupi dalam keadaan baik, sehat, aman, dan sebagainya. Tapi coba kalau salah satu itu hilang, damai sejahtera itu mulai hilang. Tapi berbeda dengan damai sejahtera yang disediakan oleh Allah, tidak mengenal masa sukar atau senang. Ada damai sejahtera, apalagi karena Yesus tinggal di dalam hidup kita. Kita kirim Roh penolong untuk tinggal dalam hidup kita. Dia yang lebih besar ada di dalam kamu daripada dengan roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, rancangan damai sejahtera yang sungguh-sungguh percaya, sekali lagi pasti ada damai, sudah. Damai tidak bisa diganggukan selama kita percaya. Kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, apalagi dekat dengan Tuhan. Jadi hanya dengan Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku, kata dia. Damai sejahtera pasti ada. Bahkan dikatakan masa depan yang penuh dengan harapan. Karena Yesus berjanji, aku tidak akan membiarkan kamu, tidak meninggalkan kamu. Aku akan beserta dengan kamu sampai pada kesudahan zaman. Kalau kita tidak berumur panjang, Tuhan datang lebih awal secara pribadi. Mari Yehuda, pulang. Sudah cukup hidup di dunia. Istirahat di surga. Berjumpa dengan Yesus. Puji Tuhan.
depan yang penuh dengan harapan. Sekali lagi, kenapa saudara? Karena Tuhan selalu berjanji akan beserta dengan kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa menikmati masa depan yang penuh dengan harapan ini semasa kita masih menumpang di dalam dunia ini, saudara? Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat yang kelima, di mana kita tidak mempunyai masa depan yang penuh dengan harapan. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Jadi sekarang jika kamu, saudara dan saya, sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, firman Tuhan, firman Allah, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Tuhan punya rancangan menjadikan saudara menjadi harta kesayangannya. Berapa miliar penduduk dunia? Ya, 7 berapa miliar? 9 ya, saya tidak tahu. Tapi dari antara miliar itu, saudara dan saya, kalau kita berpegang pada firman Tuhan, ya, sekali lagi, ya, dan berpegang pada firman-Ku, mendengar firman-Ku, asal kita mau mendengar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian-Ku, artinya menuruti aturan perintah Tuhan, firman Tuhan, kita menjadi harta kesayangannya. Saya tahu kalau menjadi harta kesayangan, kalau orang mempunyai harta kesayangan itu misalnya sepeda motor atau mobil, dijaga baik-baik, dirawat baik-baik, meskipun di rumah diselimuti. Kau keluar, nah, kalau di pegang orang aja ada penjaga, jangan boleh orang menyentuh. Itu harta kesayangan yang sementara. Nah, ini kita menjadi harta kesayangan kalau dari berapa miliar, atau kalau kita menjadi penduduk Indonesia, ya, dari berapa ratus juta? Berapa sekarang? 270, 280 juta. Hanya berapa persen sejarah? Coba saudara bayangkan. Tapi saudara harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Jadi kalau secara membaca atau secara ibadah, usahakan hati kita, pikiran kita untuk dengar firman Tuhan. Kalau tidak salah apa untuk baca, ya, tapi jangan untuk yang lain-lain, ya, bisa mengganggu. Kecil, tapi tetap mengganggu. Mendengar firman dengan sungguh-sungguh, berpegang pada perjanjian-Ku, menuruti aturan-aturan yang Tuhan sudah berikan. Luar biasa, kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Itu kita mulai merubah sikap kita. Ya, kalau dia mendengar barangkali tidak sungguh-sungguh, tunggu di gereja tapi pikirannya jauh di luar, di ini, nanti sudah ibadah saya. Orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu saja. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan dan sebagainya. Ya. Jadi kita mendengar dengan sungguh-sungguh itu firman Tuhan, ya, mengikuti aturan firman Tuhan. Ya. Nah, saudara,
Tuhan sendiri berkata, Lukas 11 ayat 28, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Orang 19 ayat 5 tadi, kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Saudara bisa bayangkan. Wah, kalau cerita harta kesayangan menjadi kesayangan Tuhan, kita bahas, kita bicara panjang juga, berapa banyak waktu sudah. Tuhan masih bicara secara serius lagi, saudara. Ya, coba kalau saudara baca sekarang kita Maleakhi pasal 3 ayat 16 sampai 18. Maleakhi pasal 3 ayat 16 sampai 18. Ya, berkata demikian. Saya akan bacakan secara ikuti. Ya, puji Tuhan. Ya, berkata demikian. Ayat yang ke-16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ayat yang ke-17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Sekali lagi, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Tuhan menyiapkan hari yang khusus, hari yang disiapkan, saudara. Dan jadi Tuhan selalu digenapi. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan apa yang membuat kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Kamu akan melihat perbedaan. Ya, sekali lagi, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Artinya ibadahnya itu ya asal mau, asal ada waktu, asal ada kesempatan. Nah, bukan tidak beribadah itu sama sekali tidak. Meremehkan. Nah, cara melihat di sini, ya, bukan saja menjadi harta kesayanganku, tapi Maleakhi ilustrasi menjadi milik kesayanganku, katanya. Mau tidak secara menjadi milik kesayangan Tuhan, tapi bisa tahu siapa Tuhan, Allah yang maha kuasa dan maha. Tadinya mencipta langit dan bumi semua diciptakan cukup hanya dengan firman dari tidak ada menjadi ada, menjadi milik kesayangan Allah sendiri, saudara. Apa saudara tidak ingin asal, tapi Tuhan punya syarat. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-17, takut akan Tuhan. Itu sampai diulangi 2 kali. Apa artinya takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu yang menghormati Tuhan, dia menghargai Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Tidak tahu tanda orang mengasihi Tuhan. Ayat yang sering saya selalu singgung 2:14-15. Jika kamu mengasihi aku, turutilah segala perintah. Segala perintahku, semua perintahku, perintah itu benar. Dan Tuhan berkata, perintah Tuhan itu tidak ada yang benar. Kalau yang benar itu kita yang membuat benar sendiri.
Karena kita ragu-ragu, karena kita tidak percaya, jadi berat. Tapi kalau kita percaya, di belakang perintah Tuhan itu ada segala berkat. Karena 28 derajat, kamu mendengar, melakukan perintahku, firman Tuhan, segala berkat ini akan datang kepadamu. Itu kan sekali berat. Tapi apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara rencanakan, apa yang saudara cita-citakan, saudara baca mulai 1 sampai 14, kamu tidak turun naik katanya. Ya, tapi harus ada bukti dulu, tidak jadi ekor kepala. Takut akan Tuhan untuk menjadi harta kesayangan Tuhan. Ya, Tuhan berkata dalam ayat yang ke-18 disinggung, ya, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Untuk menjadi harta kesayangan Tuhan kita harus menjadi orang benar, saudara. Orang benar. Yesus berkata, kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi orang benar, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Artinya kita melakukan, tidak pandang bulu. Orang pintar, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, orang yang sudah lama, puluhan tahun, apa yang baru, sama. Harus bertumbuh menjadi orang benar, orang kudus. Jangan menjadi orang fasik, tapi dikatakan jadi apa dari perbedaannya orang benar dan orang fasik katanya. Nah, jangan menjadi orang fasik, tapi orang benar. Lalu siapa orang fasik ini, saudara? Dikatakan jangan jadi orang fasik. Siapa orang fasik ini? Orang fasik ini bukan orang dunia yang belum mengenal Tuhan. Orang fasik ini adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, orang fasik ini adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi, nah ini saudara, menjadi orang percaya kepada Tuhan, sudah berbakti kepada Tuhan ini, tapi kelakuannya belum berubah. Pada begitu percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh jadi ciptaan baru yang lama, hidup yang lama, kelakuan yang lama, pekerjaan yang lama, yang ini yang tidak, yang baru sudah datang. Bukan jangan menyediakan pekerjaan yang baik. Yesus doa yang ke-10. Jadi orang fasik ini bukan orang yang tidak percaya, sudah percaya, tapi sekali lagi kelakuannya belum berubah. Ini harus saudara sadari. Sudah puluhan tahun barangkali kelakuan belum berubah, bisa saja. Saya selalu introspeksi, saya baca, saya Tuhan, Roh Kudus Roh yang Allah yang membimbing, menuntun, mengajarkan seluruh kebenaran. Ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Orang fasik yang percaya sama Tuhan tapi kelakuannya belum berubah. Ya, hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini tantangan bagi kita semua. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Dan Tuhan tahu memberi perintah. Semua mesti yang saudara bisa lakukan. Cuma tinggal mau atau tidak. Nah, itu masalahnya saudara. Ya, mungkin kita berpikir ini itu. Itu namanya manusia. Nah itu orang fasik. Jangan jadi orang fasik kalau mau menjadi milik kesayangan Tuhan. Ingat, Tuhan sudah menyayangi saudara dan saya.
petualangannya dia berikan, apa yang Tuhan tidak sediakan bersama dengan Yesus. Dia punya rancangan-rancangan yang berbeda. Jadi harta kesayangan Tuhan, menjadi milik kesayangan Tuhan. Tuhan sudah menyayangi saudara dan saya. Sebab itu seharusnya maka saudara dan saya harus menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan. Apalagi kalau sudah jadi orang yang sudah berdoa, semakin dia semakin menyadari, semakin lebih menyayangi lagi, melayani. Ya, kalau apa yang dapat kubalas, kuberikan, atau apa yang dapat kubalas, untuk membalas kebaikan Tuhan. Itu. Jadi membalas kebaikan apa yang saya bisa balas Tuhan. Itu seharusnya kita menyadari kalau Tuhan sudah melayani kita, menyayangi kita. Ya, kasihnya jangan jadi tidak terpukul. Sekali lagi seharusnya. Tapi belum terlambat kalau kita belum mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kita tingkatkan kasih kita, pelayanan kita, semua kita tingkatkan. Pergunakan waktu yang masih ada sebelum Yesus datang supaya kita didapati ya sesuai dengan rencana Tuhan itu. Ya. Kamu lihat perbedaannya orang benar dengan orang fasik. Ya. Jangan jadi orang fasik. Kayak orang Kristen. Ya. Jadi sekali lagi kelakuannya belum berubah. Kehidupannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tanamkan itu sudah. Ya. Kemudian dalam ayat yang ke-18 tadi, ya, kamu akan melihat perbedaannya orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Karena yang beribadah itu artinya dia beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang tidak beribadah itu ibadahnya ya, tidak tahu sendiri. Ya saya ngomong saya. Ya. Nah, apakah saudara sudah setiap beribadah sungguh-sungguh beribadah? Ibadah itu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Memang hanya Tuhan yang layak menerima. Dan Allah itu besar. Jadi tunggal tiga tapi satu, Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini orang yang seringkali saya kalau menemukan itu bisa tidak gimana, tapi benar bisa dicoba saja. Allah itu besar. Dia menciptakan manusia serupa segambar. Saudara dan saya, ini juga tiga tapi satu. Dia kan ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Itu namanya manusia. Manusia itu satu namanya Yehuda, tapi terdiri dari tiga. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Sama seperti saudara. Karena Tuhan terima kasih luar biasa. Kepada manusia saja luar biasa, apalagi kuasa Tuhan. Saya ada ya seperti kemarin ke rumah Bapak Kiai Natalis ya, istri saya pernah ke sana menteri tadi jalan aja udah ketemu gak ini nggak tahu ya, tanya orang nggak tahu ke sana ya ikut antri saja. Tapi sebelumnya coba saya suruh minta dia Natalis istilahnya apa? Apa istilahnya? Serok. Nggak tahu istilahnya. Kalau keluarga juga pakai itu, ya nanti ditunjuk 300 meter lagi ke kiri, bisa. Itu bukan hanya di tempat yang kecil
beribadah itu bisa saya ikuti. Dikasih 300 meter lagi belok kanan. Ya betul memang, antri belok kanan dan belok kanan. Itu satu tempat kota, apalagi seluruh Indonesia secara kota-kota. Itu dengan itu sih ibu namanya apa itu? Kok bisa? Wah, pikiran saya nggak bisa ngerti, kamu yang ngomong apa ya? Kok bisa? Nah, itu internet itu kemajuan manusia, apalagi Tuhan. Dan apalagi Tuhan, wah, luar biasa. Jadi cara yang beribadah kepada Tuhan, apa kita sudah setia, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Ya. Kalau kita sungguh-sungguh setia beribadah kepada Tuhan, ya, sesuai firman Tuhan, ya, beribadah kepada Tuhan sesuai firman Tuhan, ya, maka saudara, kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Iya, secara aman, dipelihara, dijaga, dilindungi, tidak pandang situasi, kondisi, masa sukar, bahaya apapun. Iya, sangat sadar niku. Biar masuk dapur api, Tuhan tidak bisa selamatkan, tidak bisa pelihara. Api tidak bisa membakar, meskipun masuk, saudara. Daniel masuk ke gua singa. Jadi milik kesayangan Tuhan. Beribadah. Kalau saya beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau biasa dengar, oh Kristen Natal, jadi kalau masuk gereja itu hanya kalau pas Natal misalnya, itu menyinggung saya. Mungkin saja kalau ada sebutan itu, berarti memang dia kalau pergi ibadah ke gereja itu hanya kalau pas Natal. Kita beribadah juga, apalagi mendekati kedatangan itu. Kita harus pergunakan waktu, tingkatkan ibadah kita. Iya, tapi dalam ibadah itu firman dan Roh Kudus bekerja, membentuk saudara dan saya menjadi serupa dengan Yesus. Kalau Wahyu pasal 11 nanti waktu saudara diukur dengan firman Tuhan, memenuhi ukuran. Jadi milik kesayangan Tuhan itu selamat, disingkirkan sementara dunia 3,5 tahun menderita luar biasa, saudara. Bukan saja anak Tuhan yang tertinggal, orang yang juga pemerintahan juga menderita, saudara. Saya baca kitab Wahyu. Ini kesempatan kita sungguh-sungguh dalam tingkatkan ibadah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu rencana Tuhan. Kembali, Tuhan mempunyai rencana. Aku tahu rencana-rencana apa yang ada pada mengenai rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan harapan. Ya, ada satu pertanyaan. Apa rancangan Tuhan itu pasti berjalan dan mulus? Coba saudara baca dalam kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 14 ayat yang ke-27. Ya, Yesaya 14 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha kuasa telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Sampai sini. Tuhan sudah merancang, tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada umat mereka. Siapa yang bisa menggagalkannya? Ini satu pertanyaan. Sebenarnya kita bersyukur, kita harus semakin sungguh-sungguh mengasihi Yesus,
melakukan firman Tuhan, jangan meremehkan firman Tuhan, tapi patuhi setiap perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu tidak berat dan tidak merugikan, tapi justru menguntungkan. Kita harus begini. Tapi siapa yang bisa menggagalkan rencana Allah? Siapa, saudara? Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah. Rancangan Allah terhadap saudara itu pasti yang terbaik lebih dari rancangan saudara. Tidak bisa digagalkan. Atau ya tadi dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, patuhi aturan perintah Tuhan, firman Tuhan. Jadi orang benar, setia beribadah. Nah itu ya, Keluaran berapa 19 ayat 5, Maleakhi pasal 3 ayat yang kita baca dari 16 sampai 18. Itu rancangan Tuhan. Siapa yang bisa menggagalkan, saudara? Diri saudara sendiri. Ya. Diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau, ya Tuhan tidak bisa apa-apa, saudara. Kamu akan jadi diri kata kesayangan. Didengar firman Tuhan baik-baik. Ya, pegang, patuhi aturan perintah Tuhan. Tidak mau. Karena Tuhan mau menjadikan kata kesayangan. Jadi orang benar setiap beribadah. Tidak mau. Saya repot. Saya banyak tugas. Saya ini. Yang menggagalkan diri kita sendiri. Oh, jangan. Diri kita sendiri. Lagi coba kita baca. Jalan terus. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai 39. Saya bacakan. Aku secara ingat baik-baik. Ya. Roma 8 ayat 35 sampai 39 berkata demikian. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya, bayang maut. Oh, ya, bayang maut. Ya, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, ya, kita menghadapi semua cara baca tadi. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat yang ke-39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, saudara, gimana? Tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semua itu kejadian-kejadian yang tidak enak, ya.
Jadi anak Tuhan, pengikut Tuhan, tapi waktu Tuhan izinkan alami itu. Jadi baca saja, saya sudah baca lagi. Mulai dari penindasan, kesesakan dan seterusnya. Ya, pertanyaannya dikatakan tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan. Malah saudara tahu Tuhan, sengsara buat ini. Tidak ada yang bisa memisahkan saudara. Lalu siapa yang bisa memisahkan? Ya diri kita sendiri saudara. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, kita betul-betul ya diancam mau seperti Sadraq, Meshach, Abednego. Mantap. Tapi kalau udah mau, nah, saya jadi orang Kristen, bikinnya saya akan senang. Saya kok malah alami penderitaan, kok malah makin berat, pencobaan makin banyak. Nah, kalau kita tahu firman Tuhan, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Itu Tuhan mengasihi saudara dan saya. Karena kamu tidak melebihi kekuatan kita. Cara rasa berat, waduh udah begini, cara sudah buntu. Tidak melebihi kekuatan Tuhan sudah dengan cara Tuhan. Mungkin waktu itu kan pintu tertutup, tidak ada yang bisa buka. Tapi kalau sudah turun tangan, Tuhan turun tangan, Tuhan buka pintu, tidak ada yang bisa buka. Bersuksesan semua seperti apa yang kita cita-citakan kita lakukan. Itu akan terjadi. Jadi yang bisa memisahkan kasih kita dari Kristus hanya diri kita sendiri. Karena kita tidak mau susah, tidak mau menderita. Betul saudara? Orang lain saudara diancam mau dibunuh, saudara tidak takut. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu puji Tuhan, saya ketemu dengan Tuhan. Tidak bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Ya. Tapi kalau takut, oh saya masih mau hidup, saya tinggalkan Tuhan. Ya. Kita meninggalkan kasih Tuhan. Itu yang terjadi saudara. Jadi yang bisa memisahkan kasih itu semua tidak bisa kecuali diri kita sendiri, karena kita tidak mau. Kalau mau ikut aku pikul salib, menyangkal diri. Kita tidak mau pikul salib, saudara. Ya, padahal pikul salib itu ada pahalanya, saudara. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak mau ya Tuhan tidak bisa berapa-apa. Tetapi kalau saudara dan saya percaya dan kita betul-betul mengasihi Tuhan, dasar apa-apa ini tidak bisa saja kita betul-betul mengasihi Tuhan, maka rancangan Allah dalam hidup saudara pasti akan digenapi. Ya, janji Tuhan pasti ditepati. Satu contoh pendek saja, Yusuf anak Yakub, umur berapa? Kadang-kadang 16 sampai 11 Tuhan berbicara, Yusuf melalui mimpi, aku akan menjadikan engkau orang yang berhasil, orang yang punya kedudukan, punya kekuatan. Ya. Lalu hasil panen, berkasnya Yusuf berdiri tegak, tapi sebelah yang lain mengelilingi tunduk. Satu bintang yang lain mengelilingi. 2 tahun. Yusuf cerita itu sama saudara-saudaranya. Jadi kamu akan jadi orang hebat, orang yang berkuasa.
Dan itu terjadi, saudara. Disuruh, ditangkap, mau dibunuh. Ya, tapi hanya dilepas, disopek-sopek, dikasih darah, nanti diberikan kepada ayahnya. Ini jubah anakmu, jubah yang indah itu. Sudah, anak sudah ditakang singa, ini jubahnya. Mau dibunuh. Tapi karena Yusuf ini takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Ya. Tuhan tahu. Ya, Ruben katanya yang paling kuat, jangan bunuh, masukkan ke sumur saja. Masukkan ke sumur. Diangkat ke Yusuf, hati saya terbebas. Tidak, dijual jadi budak. Oh, ada orang Ismail dibawa ke Mesir. Jalannya gimana kira-kira? Pedagangnya naik unta, dia diikat, dia mesti jalan kaki, panas terik ini itu, menderita. Sampai di Mesir dibeli jadi budak Potifar. Ya, tapi Daud tetap hidup dalam kebenaran, dia takut akan Tuhan, dia pegang janji Tuhan. Itu yang menguatkan Yusuf. Tuhan sertai, Tuhan berkati, saudara. Tapi difitnah lagi. Tidak tahu. Masuk penjara. Ya, 10 tahun jadi budak di Potifar, 3 tahun masuk penjara. Pak enaknya, saudara. Tapi karena Yusuf bisa menjaga diri, dia percaya, hidup dengan percaya Tuhan, janjimu, rencanamu. Dia tahu persis apa itu ya. Karena kata-kata Tuhan, hidup dalam kebenaran, Allah memberi hikmat. Firaun bermimpi, tidak ada yang bisa menguraikan, mengartikan itu mimpi Raja Firaun. Yusuf dipanggil, itu sudah rencana Tuhan dengan hikmat, karena pimpinan aku tidak bisa menjelaskan. Jalan keluarnya begini. Tuhan pilih orang untuk bisa melaksanakannya. Bila yang dengar itu, siapa yang bisa memimpin Mesir menghadapi nanti bilang kelaparan 7 tahun? Kalau bukan kamu, karena roh Allah ada di dalam kamu. Diangkat jadi Perdana Menteri, orang kedua, semua ada di bawah kekuasaan Yusuf. Terjadi kelaparan, betul. Singkat cerita, saudara-saudaranya dan setiap upayanya pergi ke Mesir. Di sana Bapak dengar ada makanan dijual, gandum dijual, semua. Nah, ya, mereka tidak kenal Yusuf. Sampai akhirnya kenal Yusuf, mereka pergi semua rumah. Tinggal saudara-saudara tidak berjalan takut. Mereka duduk menyembah, menghormati. Dikenal di firman Tuhan. Yusuf berkata, jangan takut. Aku Yusuf, saudaramu yang kamu jual. Engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan yang baik untuk menolong bangsa yang besar. Rancangan pasti akan dikenal. Tapi kita harus mengikuti proses Tuhan. Coba kalian diuji oleh istri Potifar, dia berzina, gagal. Yusuf bisa menjaga diri. Ini tantangan buat saudara-saudara saya hidup. Dua pilihan. Cara percaya sama Tuhan atau tidak. Firman Tuhan, janji Tuhan dia datang. Tuhan tidak pernah. Tinggal saudara percaya atau tidak di tangan saudara. Tapi satu contoh, Yairus, kepala pemimpin rumah ibadah, dia punya anak perempuan satu-satunya sakit, parah ya. Dia bisa ditolong, dia bisa tolong mati. Yairus cari Yesus, datang kepada Yesus. Yairus berkata, Tuhan tolong, anak perempuan saya sakit, mau mati. Tuhan berkata, aku akan menyembuhkan dia. Pergilah. Di tengah perjalanan ada ini perempuan 12 tahun melelehkan darah karena imannya. Salah
bisa jawab kepada Yesus, aku akan sembuh. Itu luar biasa. Sembuh untuk perempuan. Ya. Nah, yang katakan ini datang utusan dari rumah Yairus. Yairus, anakmu sudah mati. Jangan menyusahkan dulu lagi. Mana yang Yesus pilih? Dua pilihan. Tetap percaya sama Yesus, atau pulang sebenarnya sudah mati. Dan mati itu sudah habis perkara. Tapi dia berkata, jangan takut, percaya saja. Kan kamu dia itu percaya sama kata Yesus, atau percaya anaknya sudah mati. Kalau saudara berdiri seperti Yesus, apa yang saudara pilih? Tetap percaya sama Yesus, atau kenyataan anaknya sudah mati? Puji Tuhan, Yesus punya pilihan yang tepat. Dia lebih percaya sama Yesus. Sampai di rumah, akhirnya anaknya perempuan yang memang mati tapi bangkit kembali. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Tidak ada di tangan kita. Mau tetap percaya sama Tuhan atau melihat kalau Yesus ada kita mati, kita melihat situasi keadaan dunia begini, mungkin ini tantangan semakin berat. Kita tentu percaya sekarang. Hidup kan percaya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya. Mungkin ada yang menghadapi tantangan ujian yang sangat berat. Kamu belum saya tahu. Kita nggak tahu semua ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita lebih percaya kepada Tuhan. Kita lebih percaya kepada janji Tuhan, agar kita tetap mengimani janji Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan. Pertolongan mujizat pasti terjadi. Mari semua manusia sampai ke sini lagi. Kita siapkan perjamuan Tuhan. Kita dari puji tangan, puji hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Percaya, saudara ada di hati Tuhan. Saudara ada di pikiran Tuhan. Di tangan Tuhan, di pikiran Tuhan, di hati Tuhan. Akan direncana, rencana waktu yang terbaik. Di tangan yang saudara akan percaya. Tingkatkan percaya kita. Mari kita kembali berdiri. Oh
apa yang akan terjadi. Semua firman Tuhan telah datang. Kalau dari hari terakhir akan datang masa Yesus. Tapi kita tidak. Pilihan ada di antara jalan kaki. Percaya sama Tuhan atau percaya dengan berita apa yang terjadi. Tiga itu. Percaya akan Yesus atau percaya pada kenyataan anak Tuhan. Yesus lebih percaya sama Tuhan, pada firman Tuhan, pada janji Tuhan, pada rencana Tuhan. Sebab semua pagi yang berkaitan akan puji Tuhan. Pegang tangan, tangan kanan di tangan kanan. Pada malam ketika Yesus akan ditangkap, diambilnya roti, mengucap syukur, lalu dipecah-pecahkan, lalu dibagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuh. Roti yang dibagikan, tapi dia berkata, inilah. Tapi malam ini roti yang kita pegang, tapi firman berkata, ini adalah tubuh. Seberapa banyak kali aku makan, percayalah akannya. Percaya akan diri. Puji Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami akan makan tubuhmu sehingga tubuh Kristus mengalir dari kesehatan ilahi dan sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya makan tubuh Kristus. Haleluya, kita makan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita pegang cawan dengan tangan kanan. Jadi kita angkat tinggi-tinggi. Sesudah makan, diambilnya cawan. Sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru. Meterainya adalah darah Kristus. Kita tahu darah Kristus yang sudah tertumpah untuk menebus dosa saudara dan saya. Segala dosa sudah disucikan. Ya, meterainya darah Kristus. Seberapa banyak kali kamu minum, ingat akan Yesus. Setiap kali kita makan dan minum, kita memberitakan kematian. Puji Tuhan. Kami akan minum darah Kristus. Sekarang penyakit sudah disembuhkan. Dosa kami sudah diampuni. Terima kasih. Kami akan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita minum dengan percaya darah. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jiwa kami megah yang memuliakan besarkan. Roh kami bersuka cita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kami percaya. Engkau yang mengatur hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada. Kami mau lebih sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman, mengimani firman, aturan firman, perintah firman. Firman adalah kebenaran yang akan membawa kami menjadi pemenang. Terima kasih. Terima kasih. Dan kami akan lebih beribadah dengan sungguh-sungguh. Engkau berkati kami semua. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tidak berdoa dan mengucap. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi mari kita berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Ya, mungkin ya, kalau kuota kebaktian pagi masih belum memenuhi, ya saudara bisa ikut tapi datang.
Dan selesai ibadah, selesai doa berkat, saya buka nanti dari sebelah timur bisa maju ke depan satu-satu, ambil ayat untuk tahun. Secara kita berdoa supaya melalui ayat ini Tuhan berbicara kepada saudara. Yang mungkin dorongan, mungkin semangat, mungkin teguran, macam-macam. Tapi memang Tuhan adalah kebenaran, pasti untuk kebaikan kita. Jadi satu-satu ambil satu, lalu pulang lewat jalan ini, saudara bisa terima snack di depan. Ya, nanti saya sini selesai, lalu yang tengah, ya bisa pulang lewat sini, bisa lewat situ, lalu nanti yang tengah yang diikat itu. Jangan sampai, dan tidak lupa saya ucapkan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kau sudah pimpin dan berkati ibadah tutup tahun malam ini. Biar firman menjadi kekuatan bagi kami. Kami hidup karena percaya. Sepenuhnya kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman dan melakukan firman. Hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di langit bumi yang tersedia. Sebab itu apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap maju iring Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang diberkati, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Mungkin masih ada yang sakit dalam nama Yesus. Sudah menyembuhkan. Yang dalam peperangan percaya Tuhan sudah berikan kemenangan. Mempunyai rancangan-rancangan cita-cita dalam tahun yang baru lagi 2020. Rencana Tuhan pasti akan berjalan. Serahkan hidup kita mengandalkan sepenuhnya. Terima kasih. Dan sebentar kami akan ambil ayat ini tutup tahun satu persatu. Tuhan, Engkau berkati ayat-ayat ini. Yang lewat ayat ini Tuhan, mereka yang mengambil mendapatkan berkat, kekuatan, apapun isi firman Tuhan itu adalah untuk kebaikan kami, untuk keselamatan kami, untuk pertumbuhan kami, memberi semangat kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Sekarang saudaraku yang saya kasih, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah dan terimalah segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan, urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, memimpin kita mulai sekarang, besok sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kami semua masuk ke dalam rencana yang penuh dengan kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah terima berkat Tuhan.